Kalian ngeklik video ini berarti mempunyai masalah yang sama dengan gue, yaitu punya kebiasaan menunda atau procrastination. Procrastination biasanya disebabkan karena beberapa alasan. Yang pertama takut gagal, yang kedua perfeksionisme, yang ketiga kurang motivasi, yang keempat tugas terasa terlalu susah atau membingungkan, yang kelima mudah terdistraksi dan buruknya manajemen waktu, yang keenam adalah reward delay. Dari semua alasan tersebut, gue mengalami dan merasakan semuanya, jadi mari kita bahas. Di bulan Februari, kontrak kerja gue habis. Karena merasa punya tabungan yang cukup, gue memberanikan diri untuk balik lagi jadi content creator. Tapi sekarang setelah 3 bulan berjalan, hasilnya nggak signifikan. Karena apa? Procrastination. Setelah gue coba memulai lagi, gue coba nulis lagi, gue coba bikin skrip lagi, gue syuting lagi, ngedit lagi. Dan waktu itu setelah 1 bulan berlalu, lo tau berapa konten yang udah gue bikin? 0 besar. Alias nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sebenarnya ada 3 konten yang udah gue shoot, udah diedit sebagian, tapi nggak tayang. Karena gue ngerasa ini belum sempurna, gue merasa hasilnya itu nggak seperti apa yang gue bayangkan lah. Dan akhirnya, gue kecewa sama diri sendiri. Tapi salahnya gue adalah, udah mah skripnya jelek, ngomong depan kameranya gelagapan, tapi bukannya untuk terus latihan, gue malah menghindari bikin konten. Itu semua disebabkan karena gue takut dijudge orang, gue takut kelihatan sotoy. Jadi daripada gue harus merasakan hal tersebut dan merasa gagal, pada saat itu gue mikir kayak, ya udah nggak usah bikin aja sekalian. Tapi mau sampai kapan gue takut, mau sampai kapan gue harus mengejar kesempurnaan. Gambaran konten ideal yang ada di kepala gue dengan skill yang gue punya emang belum cocok, ada skill gap. Tapi tanpa konsisten latihan, ya nggak akan kemana-mana kualitas kontennya. Itu 2 hal pertama, takut gagal dan perfeksionisme. 4 hal berikut deh yang perburuk kondisi gue. Di awal gue balik lagi jadi content creator, gue punya satu motivasi untuk memulai. Punya sesuatu yang mau gue kejar, yaitu hidup dari konten. Tapi setelah 1 bulan berlalu, motivasinya hilang. Di situ gue sadar, motivasi itu cuma alasan untuk bergerak, yang kadang ada, kadang enggak. Ditambah setiap gue upload video, gue ngerasa kok viewsnya segini-segini aja ya. Kok engagementnya nggak signifikan. Tapi bukannya memperbaiki kualitas penulisan dan videonya, gue malah malas-malesan. Ternyata yang gue nggak punya adalah disiplin. Disiplin untuk terus mencoba walau hasil yang nggak memuaskan. Disiplin latihan nulis walau berantakan. Disiplin latihan ngomong di depan kamera walau gelagapan. Disiplin untuk terus nge-push diri walau terasa nggak nyaman. Itu yang gue nggak punya. Lo tau yang gue punya apa? Gue punya 1001 alasan untuk nggak melakukan. Setiap nulis dan ngerasa kreatif block, gue malah buka handphone, gue scrolling. Setiap notif HP gue bunyi, gue malah buka TikTok, buka Reels, buka Shorts. Setiap selesai syuting dan gue merasa hasilnya gak memuaskan, yang seharusnya gue lakukan kan memperbaiki penulisan, memperbaiki editing, belajar lagi tentang videografi. Tapi lo tau apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan adalah gue terdistraksi every fucking time. Dan gue lebih memilih melakukan apa yang mudah dan nyaman. Memperbaiki skrip, latihan ngomong, disiplin latihan, capek. Lebih gampang gue buka ML, gue milih main di lane apa, pakai hero apa, nge-counter musuh pakai item apa. Total match ML gue tuh udah sekitar 300-an. Yang total tuh udah sekitar 100-an jam. Dan kalau dihariin kayaknya berarti ya 4-5 hari lah. Belum lagi screen time handphone gue yang udah ada di angka 10 jam setiap harinya. Banyak banget waktu yang udah gue buang tanpa menghasilkan apa-apa. Jadinya ya, gue di sini aja. Sekarang gue udah muak untuk terus beralasan. Gue udah muak untuk mengerjakan apa yang dirasa gampang. Gue udah capek untuk ngikutin mood dan perasaan gue doang. Sekarang, gue udah jalan bulan ketiga, total konten yang gue buat cuma 7. Berarti rata-ratanya 1 video setiap 2 minggu. Padahal niat awal gue
1 minggu, 1 video YouTube, dan 2-4 Reels. Gue merasa kecewa sama diri sendiri dan gue nggak boleh untuk terus-terusan begini. Tabungan gue udah makin sedikit dan itu membuat motivasi gue jadi ada 2. Yang pertama, masa depan ideal yang mau gue tuju yaitu make a living dari bikin konten yang gue suka. Yang kedua, masa lalu yang udah nggak mau gue rasain lagi, yaitu kerja yang harus menghabiskan waktu di jalan macet-macetan setiap hari. Oleh karena itu, setelah gue merenung, gue mencari solusi atas masalah procrastination ini, gue menemukan yang kayaknya ada 3 solusi yang works di gue. Yang pertama adalah bikin to-do list. Buat to-do list itu yang mudah dan gampang untuk dikerjain, supaya otak kita ini nggak ngerasa terbebani untuk menyelesaikan sesuatu. Misal, besok gue harus bangun tidur jam 5. Jam 5 sampai jam 7 gue sholat, gue rapiin kasur, bikin sarapan, mandi. Jam 7 sampai 7.30 gue mau latihan nulis. Seminimal-minimalnya 2 paragraf. Remeh kan? Tapi dari situ, lama-kelamaan lu bisa membangun habits untuk disiplin dan konsisten mengerjakan apa yang lu bilang dan mau lu kerjakan. Do what you said you gonna do. Dan ini akan jadi belief dan membangun kepercayaan diri bahwa lo bisa. Dan lo orangnya mendapati omongan diri sendiri. Yang kedua adalah punya tujuan yang spesifik dan jelas. Gue punya tujuan di tahun ini gue bisa hidup dari konten. Ada sih yang lebih spesifiknya, cuman gak akan gue share lah. Yang berarti konten gue harus bisa menghasilkan, entah itu dari AdSense atau brand deals. Tapi kan sebenarnya mendapatkan uang itu adalah dampak dari lo melakukan sesuatu sangat bagus. Gue bisa menghasilkan uang dari konten kalau konten gue ditonton orang. Untuk konten gue ditonton orang, berarti konten gue harus bagus dan punya audiens. Untuk punya konten bagus, berarti gue harus serius bikin skrip dan syutingnya. Untuk bisa mencapai itu, gue harus latihan. Untuk bisa konsisten dan disiplin latihan, gue harus menghilangkan distraksi dan habit buruk yang gue punya. Jadi, breakdown tujuan lo, bikin yang jelas dan spesifik. Dari situ lo masukin deh apa yang harus dilakukan untuk mencapai ketujuan lo ke to-do list harian. Yang ketiga, menghilangkan distraksi. Gue sadar kelemahan gue itu ada di fokus. Jadi yang gue lakukan untuk mengatasinya adalah menghapus aplikasi sosmed dan game di handphone selama 10 hari ke depan. Jadi selama 10 hari ke depan gue bakal fokus nulis, gue bakal fokus latihan bikin skrip, gue bakal fokus di pelajarin untuk syuting video, lighting yang bagus dan sebagainya. Tapi bang, kalau misalnya kerjaan gue harus buka sosmed gimana dong? Dijadwalin. Kapan lo harus buka sosmed dan kapan lo harus stop. Kalau lo pakai iPhone, ada settingan namanya itu time limit deh kalau nggak salah. Dimana lo bisa ngatur suatu aplikasi berapa lama setiap hari. Atau kalau lo udah nyoba itu dan nggak works, ada aplikasi namanya Opal. Dia akan nge-lock aplikasi yang lo pilih dan lo bisa set waktunya mau berapa lama dan bisa lo atur aktifinnya kapan aja. Tapi tetap self controlnya ada di diri lo sendiri. Tapi kalau gue ngerasa self control gue itu kurang baik lah. Karena buka HP dan scrolling ini jadi kebiasaan yang cukup lama di gue. Jadi gue milih jalan yang gue rasa bisa works di gue. Nah, selain 10 hari tanpa sosmed, gue juga akan men-challenge diri gue untuk baca 1 buku. Karena 1 tahun kemarin, gue ada beli 4 buku dan nggak ada yang gue baca sampai selesai. Jadi selama 10 hari itu, gue akan menghapus sosmed, menghilangkan fokus, membangun habit yang baru, dan juga gue akan baca 1 buku. Dan gue akan bikin videonya, hasilnya, ketika udah selesai, yaitu 10 hari kemudian. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe kalau lu suka kontennya, karena gue pun lagi berusaha untuk membagikan apa yang gue rasakan dan gue alami. Follow Instagram gue, karena di situ gue ngupload konten yang lain, konten yang beda. Sampai ketemu di minggu depan atau di Aidan Uncut version. Thank you.